Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Akmaliatus Saidah dan rekan saya Saudari Ferdiana Primastuti akan membahas tentang merancang studi kualitatif. Dalam merancang studi kualitatif memiliki elemen dasar yaitu tempat teori, pertanyaan penelitian, konteks, peserta, strategi pengumpulan data, prosedur analisis data, dan sifat temuan yang diantisipasi. Dalam buku H.J. Amos tahun 2002, terdapat poin-poin penting dalam merancang studi kualitatif, teori metodologi, dan substantif, pertanyaan penelitian, konteks, peserta, strategi pengumpulan data, prosedur analisis data, tinjauan kelembagaan, dan etika. Pada poin pertama, kita membahas tentang teori, metodologi, dan substantif. Etika studi kualitatif dirancang, diperhatikan harus diberikan kepada dua jenis teori, yaitu metodologis dan substantif. Langkah logis berikutnya adalah mengidentifikasi jenis penelitian kualitatif apa yang harus dilakukan dalam paradigma yang dijelaskan. Teori yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang akan diselidiki substansi penelitian adalah teori substantif. Menurut Walcott 1995, teori seharusnya membantu para peneliti dari setiap bujukan mengklarifikasi apa yang mereka rencanakan dan untuk membantu mereka menjelaskan pada orang lain apa yang mereka rencanakan. Grounding teoritis substantif diperlukan selama fase desain, tetapi itu tidak menghalangi pentingnya terus mengeksplorasi alternatif penjelasan teoritis saat studi berlangsung dan laporan tertulis. Yang kedua, pertanyaan penelitian. Dalam mengidentifikasi pertanyaan penelitian adalah langkah penting dalam mendesain penelitian karena pertanyaan memberikan arahan kepada peneliti, membatasi ruang lingkup penyelidikan, dan menyediakan perangkat untuk mengevaluasi kemajuan dan penyelesaian yang memuaskan. Hal ini sangat penting untuk desain penelitian karena pada pertanyaan penelitian adalah satu-satunya komponen yang mengikat langsung ke semua elemen desain lainnya. Pertanyaan penelitian sering disempurnakan dan kadang-kadang berubah selama studi kualitatif. Tetapi tanpa mereka, studi dapat kekurangan arah, fokus, atau sarana untuk mengevaluasi efektivitasnya. Pertanyaan yang dipilih akan dibangun secara logis dari orientasi teoritis peneliti dan kepentingan substantif. Pertanyaan penelitian kualitatif akan terlihat berbeda tergantung pada paradigma, tetapi tidak ada yang akan didasarkan pada menilai efek faktor, variabel, penyebab, dan penentu. Berikutnya adalah konteks. Menurut Grau dan Walsh 1995, konteksnya adalah tempat dan waktu yang terletak secara budaya dan historis. Konteks ini tidak seperti yang diasumsikan dalam sebagai besar studi kuantitatif, entitas statis yang dapat dikendalikan atau dimanipulasi. Mereka kompleks, dinamis, dan bersarang dalam kerangka budaya, politik, dan sejarah yang lebih besar
yang harus dipertimbangkan sebagai studi yang direncanakan. Karena itu, mengidentifikasi konteks harus berdasarkan pada jenis penelitian dan lingkungan yang menjawab pertanyaan peneliti. Konteks harus memberikan peluang terhadap pertanyaan peneliti, memberikan peluang dan masalah aksesibilitas. Berikutnya, peserta. Memiliki konteks dan mengidentifikasi peserta terhubung erat. Keputusan tentang konteks harus mencangkup keputusan tentang peserta. Namun, termasuk rencana untuk memilih dan menjalin hubungan kerja dengan peserta adalah bagian penting dari desain penelitian. Karena itu, kita harus memperhatikan rencana untuk memilih dan menjalin hubungan kerja dengan peserta adalah bagian penting dari desain penelitian. Kriteria untuk memilih peserta tumbuh dari asumsi yang berbeda tergantung pada paradigma penelitian dan jenis studi. Mereka menentukan apakah dan sejauh mana peneliti akan memiliki akses ke informasi yang diinginkan. Dalam diskusi McCall dan Simon pada tahun 1969 tentang hubungan lapangan antara peneliti dan informan, menunjukkan bahwa alasan hubungan seperti itu sering bermasalah adalah bahwa peserta tidak tahu bagaimana cara dipelajari. Biasanya hal ini akan timbul jika peneliti tidak paham bagaimana latar belakang peserta. Selanjutnya, membangun hubungan kerja yang baik adalah tanggung jawab peneliti. Dan peneliti yang harus membuat dan mengimplementasikan rencana untuk membangun peserta. Belajar bagaimana dipelajari. Maksudnya, peneliti harus memperlakukan peserta sebagaimana peserta dapat diambil datanya dengan sebaik-baiknya. Sebelum peran dan tanggung jawab tersebut dapat disusun, peneliti harus berpikir dengan cermat tentang jenis hubungan peneliti peserta, yaitu apa yang diinginkan, mengingat paradigma di mana peneliti dibingkai, jenis penelitian yang harus dilakukan, dan pernyataan penelitian yang akan diajukan. Peneliti harus mengambil waktu untuk mempelajari apa yang akan melibatkan penelitian dan apa yang akan diharapkan dari peserta sebelum penelitian benar-benar dimulai. Mereka harus dapat memberitahu peserta apa tujuan penelitian ini dalam kata-kata yang mudah difahami. Peneliti harus siap untuk menjelaskan apa yang akan mereka lakukan, kapan, dan untuk berapa lama. Strategi pengumpulan data. Alasan untuk strategi pengumpulan data harus mengalir secara langsung dan lancar dari pertimbangan paradigma, pertanyaan penelitian, konteks, dan peserta. Desain proyek kualitatif harus mencangkup deskripsi tentang apa data penelitian akan dan bagaimana mereka akan dikumpulkan. Dengan seorang kolega, saya melakukan studi selama setahun tentang penyesuaian sosial 4 anak yang sangat kreatif di ruangan kelas prasekolah. Johnson and Head, 1990. Peneliti harus memiliki tingkat kesulitan data dan spesifik dalam proses strategi pengumpulan data ini. Oleh karena itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa banyak data yang diperlukan, perlu dipertimbangkan secara matang supaya penelitian yang telah dilakukan tidak berhenti di tengah jalan karena kurangnya asupan data. Berikutnya, prosedur analisis data. Proses analisis data merupakan proses yang paling sulit dalam penelitian selain melakukan hal tersebut.
Karena itu, perlu beberapa hal untuk diperhatikan. Yang pertama, pendekatan analisis data kualitatif harus terarah dalam membentuk, menggambarkan, dan mengimplementasikan analisis data rencana. Dalam tahap desain strategis analisis data, perlu diperhatikan tentang apa yang akan ia lakukan, apakah hal ini bermanfaat atau tidak. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan apapun bisa digunakan asal sesuai dengan penelitian apa yang akan dilakukan. Aturan praktis analisis adalah bahwa lebih terbuka pertanyaan penelitian semakin penting untuk memiliki analisis yang dibangun ke dalam proses pengumpulan data. Berikut adalah langkah-langkah untuk memberikan informasi yang harus ada dalam analisis data. Yang pertama, mengidentifikasi area topik yang dianalisis dan memeriksa pendekatan lain secara kritis. Tahap berikutnya adalah tinjauan kelembagaan. Dalam melakukan penelitian di bawah bendera lembaga seperti universitas, dibutuhkan syarat-syarat khusus yang membatasi penelitian itu dapat diterbitkan. Ini bertujuan supaya tidak membahayakan kedua belah pihak, baik pihak peneliti atau pihak lembaga. Berikut ini adalah elemen dasar persetujuan dari Abstraksi Universitas Tennessee pada tahun 1999. Menyatakan bahwa peneliti ini melibatkan penelitian. Menjelaskan tujuan penelitian dan durasi yang diharapkan dari keterlibatan peserta. Menjelaskan prosedur yang secara langsung melibatkan peserta manusia. Menjelaskan resiko atau ketidaknyamanan yang dapat diperkirakan. Menjelaskan manfaat apapun kepada peserta atau orang lain. Menjelaskan sejauh mana kerahasiaan akan dipertahankan. Bagaimana catatan akan disimpan dan siapa yang akan mengakses ke data. Untuk penelitian yang melibatkan lebih dari risiko minimal, jelaskan apakah ada kompensasi tersedia jika terjadi cedera. Mengidentifikasi orang yang dapat dihubungi dengan pertanyaan tentang penelitian atau hak-hak mereka. Menyatakan bahwa antisipasi bersifat sukarela dan peserta dapat setiap saat tanpa penalti atau kehilangan manfaat yang mereka berhak. Menyatakan bahwa penelitian ini melibatkan penelitian, menjelaskan tujuan penelitian dan durasi yang diharapkan dari keterlibatan peserta, menjelaskan prosedur yang secara langsung melibatkan peserta manusia, menjelaskan resiko atau ketidaknyamanan yang dapat diperkirakan, menjelaskan manfaat apapun kepada peserta atau orang lain, menjelaskan sejauh mana kerahasiaan akan dipertahankan, bagaimana catatan akan disimpan, dan siapa yang akan mengakses data. Untuk penelitian yang melibatkan lebih dari resiko minimal. Yang terakhir adalah etika. Dalam penelitian kualitatif, tidak jarang melibatkan banyak orang untuk terlibat dalam proyek penelitian. Karena butuhnya peneliti terhadap sumber, mereka harus diikutsertakan dengan menjadikannya nyaman dalam proses tersebut. Dalam hal ini, timbal balik merupakan hal yang etis. Bagaimana peneliti mengambil manfaat dari peserta? Pasti peserta juga memiliki harapan ia dapat apa?
atau disebut dengan tawar-menawar. Peneliti harus paham etika apa yang harus dilakukan. Ada baiknya hasil temuan dari peneliti yang dilakukan bisa dibagikan kepada peserta guna mengembangkan masa depan peserta sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Intinya, proses tawar-menawar yaitu peneliti memberikan sinyal kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan harapan dari hubungan pada akhir penelitian. Salah satu bentuknya antara lain adalah melakukan sebuah seremonial dalam rangka mengakhiri hubungan, bisa dilakukan jika peneliti sudah tidak memerlukan hubungan lebih lanjut. Etika lain yang perlu dibahas dalam hal ini adalah etika yang melibatkan peserta anak. Dalam melibatkan peserta anak-anak, peneliti harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah peneliti harus memperhatikan kenyamanan anak-anak dalam proses penelitian serta anak-anak tidak merasa terganggu dengan aktivitas peneliti. Tentunya hal ini perlu diketahui oleh wali, baik orang tua atau guru di sekolah. Selanjutnya, sikap sukarela terhadap peserta juga penting untuk diperhatikan. Hal ini mampu mempengaruhi hasil data yang diambil oleh peneliti. Karena itu, terkadang penting untuk disampaikan kepada peserta tentang adanya lembar persetujuan untuk menjadi informal dalam penelitian. Ada hal-hal tertentu yang dapat membahayakan peserta, membuat peneliti dapat merahasiakan identitas peserta. Peneliti tidak boleh mudah ikut campur dalam sebuah komunitas yang ia teliti. Selagi komunitas tersebut tidak membahayakan seseorang di sekitarnya, sehingga peneliti dapat mengurangi resiko terhadap peserta saat penelitian mengakhiri penelitiannya. Selanjutnya yaitu pada bab 3 buku Saldana Joni 2011. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan proses untuk menuju sebuah penelitian yang baik, di antaranya memilih topik, pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian pusat dan terkait, peserta dan pemilihan situs, representasi dan presentasi proyek, hasil proyek, kalender dan jadwal proyek, kerangka konseptual dan aplikasi, dan tinjauan IRP. Yang pertama yaitu memilih topik. Sebuah topik dipilih atau ditentukan oleh peneliti berdasarkan disipliner atau kebutuhan sosial, parameter pragmatis, dan keinginan pribadi. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti proses tinjauan literatur dan bidang yang disukai oleh peneliti. Proses tinjauan literasi ini bisa dilakukan untuk mensurvei apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui, apa yang dicurigai, dan apa yang dapat disintesis dan didekati dari perspektif baru. Jika peneliti bersifat proyek independen yang memiliki beberapa atau tidak memberikan dukungan, sumber daya yang tersedia, peralatan, personil, dan sebagainya. Jika peneliti adalah peneliti tunggal, maka harus menghadiri semua detail sendiri, bukan tim peneliti. Tinjauan literatur dapat memastikan bahwa peneliti memiliki pengetahuan dasar tentang topik, berpotensi memberikan kontribusi baru untuk peneliti, dan tidak menciptakan sesuatu yang berulang. Selanjutnya yaitu pernyataan tujuan. Antropologi Harry F. Walcott tahun 2009 menyarankan agar penulis pernyataan tujuan satu kalimat
untuk studi penelitian kualitatif dan entry kata kunci adalah taktik yang memfokuskan peneliti pada masalah pusat dan arah proyek. Pernyataan tujuan adalah satu namun substantif dan spesifik. Kalimat yang mendakwa peneliti untuk menyelidiki aspek atau proses kehidupan sosial dan bagaimana peserta atau fenomena itu berhubungan dengannya. Saat peneliti menyusun pernyataan tujuan, bereksperimenlah dengan berbagai biaya peneliti atau untuk mengidentifikasi, menguraikan, untuk menggambarkan, dan lain-lain. Dan 4 modalitas penyelidikan yang direkomendasikan atau bagaimana, apa, dalam apa cara, mengapa, sampai peneliti merasa yang paling tepat menangkap niat peneliti. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian pusat dan terkait. Pertanyaan penelitian menggunakan kata tanya siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana dengan itu. Pertanyaan penelitian ini dapat dilakukan saat sebelum, selama, atau setelah pernyataan tujuan dirumuskan. Faktor dan keputusan lain yang terkait dengan desain penelitian, tipe peserta yang akan dilibatkan, usulan lokasi situs, pilihan metode pengumpulan data, masalah etika yang perlu dipertimbangkan, dan lain-lain. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan persepsi peserta terhadap kedua proses dan hasil melalui wawancara, pengamatan, dan/atau tanggapan. Selanjutnya yaitu peserta dan pemilihan situs. Menentukan audiens atau peserta yang dilibatkan dalam sebuah penelitian harus dipertimbangkan secara matang. Desain penelitian, topik penelitian, pernyataan tujuan, dan pertanyaan peneliti yang dikembangkan sebelumnya sangat mempengaruhi siapa dan berapa banyak dari mereka yang harus berpartisipasi. Hal ini harus dibatasi dengan jelas fokus objek yang bagaimana dan seperti apa yang ingin dimasukkan ke dalam penelitian. Hal ini yang juga mempengaruhi seberapa banyak peserta yang akan dilibatkan, sebesar apa ruang lingkup penelitian yang diinginkan adalah jumlah personel, penandaan, dan waktu. Jika semakin banyak peserta yang dilibatkan, bisa mempengaruhi pendanaan atau lainnya bisa diperluaskan objeknya. Tetapi sebaliknya, jika penelitian berbatas waktu dan ruang lingkup, mungkin peneliti bisa mengambil sampel secukupnya sesuai dengan yang dibutuhkan atau juga bisa memakai analisis konten, transkrip, siaran berita, televisi, dan blog yang dapat diakses bisa untuk memperkaya basis data. Selanjutnya yaitu representasi dan presentasi proyek. Representasi proyek mengacu pada bentuk dan format terbaik yang akan secara kredibel, jelas, dan persuasif mendokumentasikan pengalaman dan temuan kerja lapangan. Bentuk-bentuk seperti itu dan format atau sebagian besar genre dan gaya penelitian kualitatif dapat terdiri dari artikel studi kasus, kisah pengakuan, penyelidikan kritis, etnografi, puisi, cerita pendek narasi, dan sebagainya. Presentasi proyek adalah forum atau tempat khusus untuk penelitian, makalah istilah kursus, artikel jurnal akademik, sesi konferensi atau representasi poster, tesis atau disertasi, situs internet khusus, video YouTube, dokumenter DVD, kinerja etnoteatrikal, monograf yang dipublikasikan, dan sebagainya.
representasi awal dan pilihan, desain presentasi untuk pengaruh proyek kualitatif dan mempengaruhi pilihan lain, tetapi terutama pengumpulan data dan analitik data metode. Selanjutnya yaitu hasil proyek. Pertama, pertimbangkan bagaimana peserta Anda dapat memperoleh manfaat dari keterlibatan mereka dengan penelitian. Mereka seharusnya tidak dianggap sebagai orang yang melayani Anda, tetapi sebagai sukarelawan yang dengan sukarela memberikan waktu, ruang, pengetahuan, pengalaman, dan untuk beberapa privasi mereka untuk memberitahu Anda tentang kondisi manusia dan dunia sosial mereka dengan lebih baik. Yang kedua, yaitu pertimbangkan bagaimana potensi audiens untuk pekerjaan Anda mungkin terpengaruh. Ketiga, pertimbangkan bagaimana Anda sendiri sebagai peneliti dapat berubah sebagai hasil dari penyelidikan Anda. Selanjutnya yaitu kalender dan jadwal proyek. Masalah sulit lainnya bagi pendatang baru untuk penelitian kualitatif adalah memperkirakan jumlah waktu yang diperlukan untuk proyek dari desain awal melalui penulisan. Jika Anda berpikir Anda hanya perlu 2 minggu untuk pekerjaan lapangan, rencanakan pada 3 atau 4. Jika Anda berpikir Anda hanya perlu 3 jam untuk mentranskrip wawancara, rencanakan 4 atau 5. Jika Anda berpikir semua yang Anda perlukan untuk menganalisis data adalah 4 minggu, rencana pada 5 atau 6. Jadi, jika waktu yang tersedia untuk proyek dari awal hingga akhir terbatas, rancang ruang lingkup studi penelitian hingga apa yang dapat Anda capai secara wajar. Berikutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual atau juga dikenal sebagai kerangka teoritis untuk beberapa metodologis adalah salah satu proses paling sulit dipahami dari perusahaan penelitian kualitatif yang banyak pemula mengalami kesulitan menggenggam. Untuk menggunakan beberapa kolokualisme sebagai metafora, kerangka konseptual lebih dari keseluruhan, rencana permainan, atau modus operandi untuk penelitian studi. Beberapa keputusan ini berkaitan dengan masalah desain penelitian, misalnya pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian, metode pengumpulan data, dan sebagainya. Tetapi juga termasuk sebagai bagian dari kendaraan ini mungkin sebagai global positioning system atau perangkat navigasi GPS adalah tempat epistemologis, teoritis, dan metodologis yang mendorong studi penelitian keseluruhan. Adapun tempat metodologis kerangka konseptual ini mengacu pada alasan pilihan pengumpulan data Anda dan metode analitik. Apakah kerangka konseptual selalu diperlukan untuk proyek penelitian kualitatif? Sebenarnya ada 2 jawaban untuk pertanyaan ini. Tidak, tetapi tentu saja membantu, dan itu tergantung pada genre penelitian yang Anda pilih. Selanjutnya yaitu aplikasi dan tinjauan IRB. Tujuan dari IRB adalah untuk memastikan bahwa perwakilan kelembagaannya melakukan penelitian dengan manusia secara etis dan sesuai dengan peraturan pemerintah dan hukum. Dewan pengawas semacam itu awalnya dibentuk untuk memantau pelaksanaan penelitian eksperimental dan biomedis, tetapi mereka sekarang mencakup pendidikan dan ilmu sosial dan perilaku.
dan studi naturalistik dan eksperimen lapangan mereka dalam penyelidikan kualitatif. Lampiran mungkin juga diperlukan yang membahas hal-hal seperti jenis pertanyaan wawancara yang Anda rencanakan untuk diajukan, formulir persetujuan yang akan Anda distribusikan kepada peserta untuk ditinjau dan tanda tangan, dan instrumen sampel apapun seperti survei atau kuesioner tertulis. Jika perlu, IRB dapat meminta pemohon untuk hadir selama tinjauan komite proposal jika anggota perlu mengajukan pertanyaan, mendapatkan informasi lebih lanjut tentang proyek, atau menimbulkan masalah yang menjadi perhatian. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.